Shalom, saudara terkasih yang dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi di Go Sharing Live yang akan selalu tayang setiap minggu pertama dan minggu ketiga di channel YouTube Gereja Oikos Bogor. Dan pada hari ini, izinkan saya sharing mengenai pengalaman hidup saya pribadi. Dan saya akan membawa topik mengenai Yesus adalah sumber segalanya. Yang pertama, saya akan bagi topik ini menjadi 3 poin. Yang pertama itu mengenai bahwa Yesus adalah sumber berkat. Kita akan buka ayatnya di dalam Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bapak Ibu saudara sekalian, menyadari nggak kalau misalkan ada istilah orang yang dikejar-kejar oleh berkat, yang dikejar-kejar oleh hal yang positif lainnya, dan ada orang yang sudah bekerja keras sekeras mungkin sampai banting tulang mungkin, tetapi berkatnya tidak bisa mengalahkan orang yang sungguh-sungguh bisa bergantung penuh sama Tuhan. Bukan dalam berarti kita hanya berpangku tangan tapi tanpa kita berusaha, tapi ingin saya titik beratkan dalam poin ini adalah bahwa Yesus di saat kita melekat dan kita mencari sumbernya, bukan mencari berkatnya, yaitu mencari Yesusnya, melekat pada Yesusnya, berkat itu akan datang dengan sendirinya. Tetapi perlu tetap dengan usaha dan kerja keras yang tekun dan rajin. Itu poin pertama, saudara. Dan yang poin yang kedua adalah Yesus adalah sumber kehidupan. Kita akan sama-sama baca ayatnya dalam Yohanes 15 ayat 4-5. Akan saya bacakan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudara, suatu ayat yang sangat powerful dikatakan bahwa kita adalah ranting-rantingnya dan Yesus adalah pokok anggur itu sendiri. Kita bayangkan sebuah pohon, kalau misalkan dia tidak melekat dan tidak berakar kuat, dia tidak akan dapatkan sumber makanan. Seperti juga kita dalam Tuhan, di saat kita tidak melekat, di saat kita tidak bergantung sama Tuhan, seperti bagaimana kita tidak bernafas, bahwa Yesus adalah nafas kehidupan kita. Amin, saudara. Di saat kita tidak melekat pada sumber kehidupan kita, bahwa sesungguhnya kehidupan kita sudah mati. Mungkin secara jasmani kita ya masih hidup, ya sehat dan sebagainya. Tapi yang harus kita titik beratkan bahwa adanya kematian secara rohani kita. Itu sama-sama kita cross check. Itu buat diri saya pribadi juga, saudara. Jadi poin kedua adalah bahwa Yesus sumber kehidupan. Dan yang poin yang terakhir atau yang ketiga adalah bahwa Yesus adalah sumber kemenangan. Sama-sama kita baca dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, kita percaya iman kita dalam Kristus, iman kita dalam Yesus, yang membawa kita ke dalam kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut, dan beroleh hidup yang kekal. Dan kita percaya kemenangan itu sudah Tuhan sediakan karena Yesus sudah mati di kayu salib. Dan kemenangan itu tidak perlu kita raih lagi karena kemenangan itu sudah ada dalam diri kita. Dan kita percaya kita sudah menang atas dosa, kita sudah menang atas segala permasalahan kita sudah menang atas segala hal-hal yang ada di dunia ini karena kita percaya Yesus lebih besar dari segala apapun yang ada di dunia ini. Amin, saudara. 3 poin itu yang ingin saya bagikan mengenai Yesus adalah sumber segalanya. Yang pertama, saya ulangi lagi, Yesus sumber berkat. Yang kedua adalah Yesus sumber kehidupan. Yang ketiga adalah Yesus sumber kemenangan. Baik, sekian saudara sharing saya hari ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua, menjadi kesaksian, dan terus juga menjadi sama-sama untuk kita selalu introspeksi diri untuk menjadi lebih baik lagi. Semoga saudara terberkati dengan sharing saat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.